Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di hari ini di pertemuan kita yang kedua di mata pelajaran fisika. Untuk pertemuan hari ini kita masih membahas tentang keseimbangan benda tegar. Untuk materi ini, materinya adalah pertama adalah dinamika gerak rotasi yang membahas tentang momen gaya atau torsi, kemudian momen inersia dan hubungan torsi dengan momen inersia. Oke, kita ke materi momen gaya. Namun sebelum saya jelaskan apa itu momen gaya atau torsi, kita harus tahu dulu apakah itu benda tegar. Benda tegar itu seperti apa? Apakah dia seperti sebuah karang yang tetap tegar meskipun terombang-ambing oleh derasnya arus? Nah, kemudian kita akan bahas. Jadi ternyata di fisika itu benda tegar adalah seperti ini. Kalau di fisika, misalkan ini adalah besi, besi itu benda A, kemudian adonan tepung itu adalah benda B. Coba kalian pikir bagaimana sih sebenarnya fisiknya besi dengan adonan tepung. Kalau besi dia sifatnya kokoh, tidak mudah goyah. Kemudian jika adonan tepung, misalkan adonan donat, ketika kita lempar-lempar, kita cubit-cubit akan membekas, akan ada sobekan-sobekannya, ataupun ketika kita lempar maka bentuknya akan berubah. Jadi benda tegar itu adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya atau momen gaya. Itulah yang dinamakan dengan dinamika rotasi benda tegar. Oke, next. Jadi materi ini materi momen gaya atau torsi. Jadi torsi adalah ini. Torsi merupakan besaran yang mengakibatkan benda berotasi atau berputar. Jadi torsi itu adalah kecenderungan suatu benda untuk terus berputar. Kalau torsi disimbolkan dengan to. Jadi tulisannya seperti ini, to. Kalau kita tulis namanya itu tau, tapi dibaca to. Kemudian rumusnya adalah R kali F. Kenapa harus ada R dengan F? Apakah itu R dan apakah itu F? Jadi misalkan seperti ini adalah sebuah obeng. Ini obeng ya. Ini adalah mor atau kuncian apakah ya? Ini adalah mor. Kemudian pada saat kita akan memutar obeng, maka kita akan memerlukan jarak. Jadi ini adalah tangan kita untuk memegang obeng. Kemudian kita akan putar, apakah itu kita putar ke bawah atau kita putar ke atas. Jadi dari sumbunya ini, dari sumbu berotasinya obeng ini menuju ke tempatnya kita memegang, itulah namanya adalah R. R itu apa? R itu adalah jarak. Kemudian pada saat kita memberikan gaya itu apa? Gaya itu adalah pengaruh. Jadi ini pada saat kita mengangkat ke atas atau memutar ke atas ataukah memutar ke bawah, maka itu namanya gaya. Jadi dalam gaya dalam semester kemarin di kelas 1 sudah kalian pelajari itu gaya adalah suatu pengaruh. Jadi kalau kita memberikan sebuah gaya pada sebuah benda, maka dia akan berubah karena gaya itu adalah pengaruh yang menghasilkan suatu perubahan. Oke, jadi seperti ini juga, misalkan ini kenapa bagaimana caranya supaya obeng itu bisa merekat. Nah, jadi kita harus memegangnya dengan jarak yang panjang. Kalau kita memegangnya di sini, maka itu akan susah untuk berputar. Sama seperti saat kalian membuka pintu, kenapa harus di kiri, kenapa harus di ujung? Kalau misalkan di tengah, bagaimana kira-kira bisa terbuka pintu kita? Kalau misalkan memutarnya ada di tengah. Oke, jadi rumusnya adalah to sama dengan R dikali F. Kemudian atau to sama dengan R dikali F kali sin theta. Oh iya, saya belum jelaskan tentang yang mana itu R, yang mana itu F, dan sin theta. Kemudian kalau to itu momen gaya, satuannya adalah Newton meter. Kemudian F adalah gaya yang bekerja dan R adalah lengan gaya. Kemudian theta adalah sudut antara garis kerja gaya F dengan lengan gaya.
Oke, jadi ini ada contoh soalnya. Namun sebelum Ibu jelaskan jawaban ini, pembahasannya, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu tentang sudut istimewa trigonometri. Jadi yang pertama, sebenarnya ini adalah pelajaran matematika. Jadi nanti kalian akan mempelajari di matematika untuk lebih jelasnya. Ini hanya Ibu singkat-singkat bagaimana bagaimana caranya kita mendapatkan di nilai-nilai dari tabel ini. Jadi pertama, sudut itu ada 3. Yang pertama sin, kemudian cos dan tan. Untuk sin itu sudut itu kan ini ada 0, 30, 45, 60 dan 90. Sin 0 nilainya, cara membacanya seperti ini. Sin 0 adalah 0. Sin 30 sama dengan 1/2. Sin 45 sama dengan 1/2 akar 2, dan sin 60 adalah 1/2 akar 3, sin 90 adalah 1. Kalau cos itu kebalikan dari sin. Coba perhatikan. Kalau dia cos 0, hasilnya adalah 1. Kalau dia cos 30, hasilnya adalah 1/2 akar 3. Ini kan kebalikannya ya. Kemudian kalau tan itu adalah sin bagi cos. Jadi 0 dibagi 1 sama dengan 0, 1/2 dibagi 1/2 akar 3, 1/2-nya mati, sama dengan tinggal akar 3. Jadi sebenarnya sini tinggal akar 3 ya. Kemudian untuk 45, sini 45 itu adalah 1/2 akar 2 per 1/2 akar 2 sama dengan 1. Sama dengan ini, 1/2 akar 3 dibagi 1/2, hasilnya adalah akar 3. Jadi kalau 1 dibagi 0 itu kan tidak mungkin, makanya hasilnya adalah terhingga. Jadi sebelum kita ke contoh soal, Ibu akan jelaskan bagaimana konsep dari rumusnya. Bagaimana nanti caranya kalian menjawab supaya lebih memudahkan. Jadi pertama, ini adalah sebuah batang homogen. Batang ini dikerjakan ada 3 buah gaya yang bekerja padanya. Jadi yang pertama ini adalah F1, kemudian ini adalah F2, dan ini adalah F3. Dari titik ini ke sana itu namanya L. L itu adalah jaraknya atau panjangnya lengan suatu batang. Jadi pertama, jika F1 yang bekerja di titik ini, titik sumbu titiknya ya, jadi sinilah bekerjanya, di sini titik porosnya berputarnya sebuah batang. Jika F1 bekerja di sini, jadi kan misalkan seperti ini. Kalau kita kasih gaya F1, berarti nanti dia akan terdorong ke sana ya. Dia akan berputar ke sini. Nah, kemudian kalau dia adalah F2, ini kan seperti ini. Jadi kalau kita dorong ke bawah ke sini, maka akan hasilnya seperti ini. Jadi dia akan berputar searah dengan jarum jam. Namun karena dia F3 dia ke atas, berarti kalau dia ke atas nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi dia nanti akan ke atas seperti ini, maka dia akan berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kita buat kesepakatan. Kita sepakati terlebih dahulu. Kalau plus itu dia searah jarum jam. Kalau minus dia berlawanan jarum jam. Boleh kalian putar, bisa minusnya di sini, bisa plus di sini, tapi kalian harus konsisten. Jadi kalau ini kesepakatan yang kita pakai, itu pun yang kalian pakai seterusnya untuk menjawab soal. Sekarang kita tentukan bagaimana cara mencari rumusnya. Jadi yang pertama, total sama dengan to 1 ditambah to 2 ditambah to 3. Kita jumlahkan saja karena ini adalah total. Jadi pertama, rumusnya to tadi kan rumusnya adalah F kali L. Nah, jadi kita tetap tulis F to satunya ini ya. To satunya berarti, jadi syaratnya seperti ini. Kapan kita bisa gunakan dia F dikali L? Pada saat gayanya tegak lurus dengan panjangnya. Jadi gayanya harus tegak lurus dengan lengannya. Oke, jadi F-nya di sini ya. F-nya F dikali L karena dia tegak lurus. Kemudian ditambah to 2-nya di mana? To 2-nya di sini. Oke, kita ganti, ini F3, ini F2. Oke, F2-nya di sini. Karena dia F2-nya berlawanan arah dengan jarum jam, maka dia pasti akan menjadi minus di sini. Nah, tapi ternyata F2 ini
dia tidak tegak lurus dengan lengannya karena F-nya ini miring, sementara lengannya seperti ini, jadi tidak mungkinlah dia akan tegak lurus. Makanya kita harus mencari dulu komponen-komponennya agar dia bisa tegak lurus. Caranya seperti ini, kita buat sini. Jadi seperti ini ya, ini kan titik F2, jadi kita harus membuat komponennya. Jadi kita tarik garis putus-putus ke sini. Nah, inilah F2 lah ini. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah tegak lurus dengan lengannya. Sini adalah alfa. Jadi caranya, hasilnya nanti adalah F dikali sin alfa. Kenapa dia harus sin? Kenapa bukan cos? Jadi seperti ini lagi penjabarannya. Jadi misalkan seperti ini ya. Kita akan ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Kemudian kita akan mencari di A-nya, ini adalah vektor A. Nanti yang kita cari adalah AX dan AY. Jadi AX-nya seperti ini dan AY-nya seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan di sini tempatnya alfa, jadi nanti AX-nya adalah AX sama dengan A. Karena dia menghimpit alfa berarti A cos alfa. Kemudian untuk AY berarti A sin alfa, karena di sini tidak ada alfa, tidak ada yang dihimpit, makanya dia menggunakan sin. Jadi seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan ada lagi soal yang seperti ini, anggaplah soalnya misalkan ini, kemudian dia ke sini ya, ada alfa di sini. Kita terlebih dahulu harus mencarikan komponen-komponennya agar dia bisa tegak lurus dengan lengannya, karena ini kan lengan, ini adalah F-nya, tapi dia tidak tegak lurus, makanya kita harus tarik garis putus-putus ke sini. Nah, karena disinilah sudah menjadi F, sudah tegak lurus, berarti nanti hasilnya adalah F sin apa cos? F sin alfa, karena tetanya di sini tidak ada, tetanya yang ada di sini, berarti kita pakai F sin alfa. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi tadi sudah kita ketahui ternyata karena to2-nya itu berlawanan arah dengan arah jarum jam, berarti di hasilnya adalah minus. Jadi F kali sin alfa dikali L2 ditambah ya, tambah kita singkat ke sini. To3-nya kemana? Dia ke bawah. Ke bawah berarti kalau dia ke bawah kan dikasih diberikan gaya ke bawah, berarti dia kan seperti ini. Berarti dia searah dengan jarum jam. Berarti F3 ini F1 L1 F3 dikali L3. Jadi seperti itulah penjabaran. Sekarang kita ke contoh soal pertama. Jadi perhatikan. Ini adalah batang homogen, kemudian terjadi ada dua gaya yang bekerja, dia adalah F1, kemudian dia adalah F2, ini F2. Kemudian dia berputar pada titik P, sehingga, nah kemudian di soalnya juga mengatakan bahwa dari jarak F1 sampai di P itu panjangnya adalah 4 meter, jadi di sini adalah 4 meter. Kemudian dari F2 ke titik P itu jaraknya adalah 2 meter. Sekarang yang ditentukan apanya? Yang ditentukan adalah berapakah torsi totalnya. Di sini kan tetanya adalah 30 derajat. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari torsi totalnya, tinggal kita tulis seperti ini. T sama dengan T total sama dengan T to1 ditambah to2. Jadi hasilnya kita perhatikan to1. To1 yang ini. To1 berarti F1 dengan L1. Ternyata F1 itu tegak lurus dengan L1, jadi tinggal kita tulis F1 dikali L1. Bisa dibuat dalam kurungan seperti ini, ditambah to2. F2-nya ternyata F2-nya tidak tegak lurus dengan L2, berarti kita harus carikan lagi komponennya. Caranya berarti kita tarik garis turun ke sini. Oke ya, kita garis turun ke sini ya, berarti nanti kita pakai F2 dikali F2, bisa F2 kali sin alfa dikali L2. Kenapa dia pakai sin? Kembali lagi tadi bahwa karena di sini dia F2-nya tidak mengapit sudut alfa. Jadi kita kasih masuklah nilainya. F1-nya berapa? F1-nya 10, L1-nya sama dengan 4. Kemudian F2-nya adalah 20 dikali sin alfanya 30, berarti sin 30 dikali L2 nya adalah 2.
Kemudian 10 kali 4, 40 ditambah 20 dikali sin 30 berapa? 2 dikali 2. Jadi 40 ditambah ini 2 dengan 2 di sini kan 2 dikali 2 itu kan mati. Jadi tinggal 20 sama dengan 60 Newton meter. Seperti itu. Kita ke contoh kedua. Jadi ini adalah batang homogen, kemudian sumbunya ada 2. Pertama dia P1, kemudian di pusatnya ada P2. Jadi ini adalah tengah-tengahnya batang homogen. Kemudian panjangnya dari P ini, dari batang homogen ini totalnya adalah 2 meter. Otomatis di sini sebentar, di sini adalah 1 meter karena tinggal dibagi 2 ya. Ini kan pusatnya. Oke, sekarang kalau dia di F1, ini F1-nya di ujung sini ke bawah. Kemudian F2-nya yang mana? F2-nya ini ke atas ya. Dia berada di pusatnya P2. Kemudian yang ini adalah F3. Ini F3. Nah, sekarang kita yang ditanyakan adalah berapakah T total. Oke, lanjut penyelesaian. Yang pertama ditanyakan dia pada saat dia berpusat di titik P1. Sumbu P1. Jadi fokus ke di P1. Bagaimana jika ternyata benda ini yang diberi gaya berputar tapi sumbunya di sini? Maksudnya itu ini adalah sumbunya P1 dan ini di tengah adalah sumbunya P2. Tapi kita fokus ke sumbunya P1, berarti nanti kita akan putar seperti ini. Maksudnya seperti ini. Jadi yang berputar itu adalah yang di sumbunya. Jadi nanti kalau dia di P2 berarti yang berputar itu di sini. Di P2 berarti anggapnya seperti ini. Ya, seperti ini. Paham ya? Oke, sekarang jadi total sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. Sekarang fokus ke tau 1. Tau 1 mana F1-nya? F1 di sini. Nah, sekarang dia itu modelnya seperti contoh soal pertama, jadi kita harus carikan di sini. Jadi ternyata dia adalah F1 kali sin alfa dikali L1. Kemudian T2-nya, T2-nya mana? Ini ya, T2-nya ya. T2-nya berarti kalau T2 dia kan ke atas ya. Ini F2-nya kan ke atas, otomatis dia akan berputar ke atas seperti ini ya. Ke begini. Jadi nanti dia akan berlawanan dengan arah jarum jam. Makanya di sini dia akan berubah menjadi minus. Jadi kita ganti plus ini menjadi tegak lurus ya, tegak lurus dengan lengannya, berarti tinggal F2 dikali L2. Kemudian ditambah mana F3-nya? Oh, F3 ternyata dia ke bawah, berarti kalau kita putar dari sumbunya maka dia akan seperti ini, berarti dia akan sejajar atau searah dengan jarum jam. Berarti kita juga tinggal kalikan F3 dikali L3. Oke. Kita hitung lagi. F1-nya ada berapa? F1-nya 8 kali sin alfa kan 30, berarti kita tinggal kalikan tinggal 1/2 ya. Tidak usah ibu tulis satu persatu lagi karena kalian sudah kelas 2, kelas 11, jadi tidak harus dituliskan seperti di zaman-zamannya anak SD. Jadi 8 kali 1/2, L1-nya ada berapa? Sekarang perhatikan. F1 kan di sini. Kemudian porosnya di sini, otomatis panjangnya dari poros ke sana adalah 2. Jadi dikali 2 dikurang F2-nya berapa? F2-nya adalah 4. Kemudian L2-nya berapa? Nah, F2 kan di sini. F2 di sini berarti kita skip dari sini. F2-nya di sini. Nah, P1-nya di sini. Otomatis kan tadi Ibu sudah bilang kalau panjangnya dari P ke sana itu adalah 2. Sedangkan P2 itu berada di poros, berarti P panjangnya P2, L2-nya adalah 1 meter. Jadi tinggal dikali 1. Ditambah F3-nya berapa? F3-nya di sini. F3-nya adalah 6 dikali berapa? 0,5. Nah, sama dengan mati. Tinggal 8 dikurang 4 kali 1, 4 ditambah 6 kali 0,5 berapa? 6 kali 5, 30, jadi tinggal 3. Minus 4 ditambah 3 kan tinggal minus 1. Jadi 8 ditambah minus 1 sama dengan
7 Newton meter. Nah, sekarang kita ke sumbu P2. Sumbu P2, fokus ke P2 lagi, P2 nya ada di tengah. Berarti total sama dengan TO1 tambah TO2 tambah TO3. Sekarang TO1 nya di mana? TO1 nya ini berarti dia setengah aja ya, jadi tinggal tetap seperti yang tadi, F1 sin alfa dikali L1 ditambah F2 dikali L2 ditambah mana F2 ini dikali L2 ditambah F3 kali L3. Kita perhatikan di F1. Tunggu. Di F1 nya kan mana F1? F1 kan ini, berarti dia tetap searah dengan jarum jam. Kemudian kalau F2 nya di mana? F2 nya ke atas. Kemudian sumbunya juga tetap di sini, berarti dia tetap searah dengan jarum jam. Ini ya. Anggaplah seperti ini kan. Nah, dia ke atas. Dia ke atas berarti dia akan seperti ini. Dia akan seperti ini nantinya. Jadi tetap searah dengan jarum jam. Kemudian F3 nya di mana? F3 nya ada di sini. Sementara porosnya di sini, otomatis kalau kita akan putar berarti dia akan seperti ini. Berarti dia akan berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti nanti nilainya di sini adalah minus. Sini juga minus. Oke, sekarang kita hitung. F1 nya berapa? F1 nya adalah 8. Sin alfa tadi sin 30 itu 1/2. Kemudian L1 nya berapa? Sekarang ini kan tinggal berapa kira-kira? Tinggal 1 meter ya, dari sini ke sana itu tinggal 1 meter. Berarti di sini dikali 1 ditambah F2 nya ada berapa? F2 nya 4 dikali L2 nya kan di sini, pas di porosnya, pas di sumbunya, berarti dia L nya adalah 0. Kemudian dikurang F3 nya itu adalah 6 dikali berapa? Dari sini ke sana kan sama, dari sini ini ke sini, berarti dikali 0,5 sama dengan ini berapa? 1/2 kali 1 1/2, jadi tinggal 8 bagi 2 sama dengan 4 ditambah 4 kali 0 0 dikurang 6 dikali 0,5 sama dengan 3, berarti hasilnya sama dengan 1 Newton meter. Seperti itu. Jadi sangat mudah.